Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Hari ini sudah melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk mengawali belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kalian bisa menerima pelajaran dengan baik dan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Pada semester 2 ini, kita awali dengan materi teks diskusi. Diskusi merupakan hal yang tidak asing bagi kalian. Acara-acara seperti itu sering kalian lihat di layar televisi. Bahkan kalian sendiri di sekolah sudah dilatih untuk berdiskusi. Apa itu diskusi, anak-anak sekalian? Diskusi adalah tukar pikiran atau tukar pendapat antara dua orang atau lebih. Sekali lagi, diskusi adalah tukar pikiran atau tukar pendapat antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah. Nah, diskusi ini anak-anak sekalian dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Apa yang didiskusikan? Tentu yang didiskusikan adalah peristiwa yang masih aktual. Peristiwa yang masih banyak dibicarakan oleh orang. Ada yang bisa memberi contoh apa yang disebut dengan peristiwa aktual? 1. Contoh peristiwa aktual adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ada yang bisa nambah? Baik, yang kedua, pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi, dalam diskusi itu ada masalah yang dibicarakan atau isu yang masih aktual. Yang kedua, ada argumen, baik itu argumen yang mendukung maupun argumen yang menentang. 3, jelas harus ada peserta. Nah, bagaimana dengan teks diskusi atau diskusi yang berupa tulisan? Teks diskusi merupakan tipe teks eksposisi. Kalian masih ingat pelajaran kelas 8 tentang teks eksposisi? Ada yang masih ingat bagaimana ciri-cirinya? Baik, Yanda? Ya, silakan. Baik, jadi Ibu simbolkan lagi bahwa teks eksposisi, ciri dari teks eksposisi yang pertama adalah teks itu berdasarkan fakta. Artinya berdasarkan kenyataan, peristiwanya harus nyata. Yang kedua, bersifat informasi, memberitahukan. Yang ketiga, berupa pendapat atau opini. Yang keempat, menggunakan kata ganti atau pronomina. Ini disampaikan, teks eksposisi ini disampaikan kembali atau diulang kembali supaya nanti kalian bisa membedakan antara teks diskusi dan teks eksposisi. Untuk mempelajari teks diskusi, mari kita sama-sama melihat contoh teks diskusi tentang kesehatan berjudul Bahaya COVID-19 pada lansia dan generasi muda. Itu contoh teks diskusi yang pertama. Contoh teks diskusi yang kedua bisa kalian lihat dalam buku Bahasa Indonesia halaman 118. Berjudul Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah Air. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, coba kita baca bersama-sama dulu tentang bahaya COVID-19 pada lansia dan generasi muda.
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat melalui cairan yang dikeluarkan oleh pengidapnya, baik lendir dari hidung maupun ludah dari mulut. Penyakit ini sangat berbahaya, terutama di kalangan lanjut usia. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru dengan cepat pada pengidap berusia lanjut. Hal tersebut disebabkan oleh rentannya daya tahan tubuh lansia. Ketika virus berhasil melumpuhkan paru-paru, maka pengidapnya memiliki kemungkinan kecil untuk bisa sembuh. Hal tersebut dapat dilihat dari statistik jumlah korban WHO. Menurut data yang dihimpun WHO, 8 dari 10 orang yang meninggal karena virus ini berusia 65 tahun ke atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa COVID-19 sangat berbahaya terutama untuk usia lanjut. Namun, bukan berarti bahwa virus ini tidak berbahaya bagi para pemuda. Nyatanya, terdapat beberapa orang yang relatif masih berusia muda tetapi tidak berhasil pulih. Di kota New York, seorang pemuda berusia 15 tahun meninggal dunia karena komplikasi dari COVID-19. Saya ulang, di kota New York, seorang pemuda berusia 15 tahun meninggal dunia karena komplikasi dari COVID-19. Kasus tersebut diberitakan dalam koran New York Times berisi peringatan WHO mengenai bahaya virus corona terhadap pemuda. Dalam berita disebutkan bahwa COVID-19 juga sangat berbahaya bagi anak muda, terutama untuk yang diketahui telah memiliki riwayat penyakit atau memiliki kesehatan yang kurang baik. Misalnya penyakit bawaan lahir atau obesitas atau kelebihan berat badan. Meskipun jika kita tidak masuk pada kedua kategori yang rentan terhadap COVID-19, kita harus tetap waspada dan senantiasa mengikuti protokol kesehatan pemerintah untuk menghindari dan mengurangi angka penularannya. Jika kita kuat, bukan berarti kita tidak usah takut, tetapi takutlah untuk menularkannya pada orang-orang yang rentan terhadap COVID-19. Bisa jadi orang itu adalah orang-orang terdekat kita, termasuk orang tua kita. Pada akhirnya, kita semua harus berhati-hati dan waspada terhadap COVID-19. Tidak melihat batas usia, kesehatan, atau daya tahan tubuh kita. Bersama kita lawan virus ini dengan menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan mengikuti berbagai protokol kesehatan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu anak-anak sekalian, kalian sudah membaca contoh teks diskusi berjudul Bahaya COVID bagi lansia dan bagi para pemuda. Sudah? Baik, kalau sudah, barangkali ada yang dapat menyimpulkan. Sudah dibaca paragraf per paragraf. Ada yang bisa menyimpulkan apa pengertian dari teks diskusi itu? Baik. Ada yang bisa? Ya, Ibu simpulkan. Teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah. Jadi dalam teks itu ada yang suka atau mendukung, disebut dengan pro, atau ada yang menentang atau tidak suka, disebut dengan kontra. Ya, itulah yang disebut dengan teks diskusi. Berbeda tidak dengan teks eksposisi yang sudah Ibu jelaskan di atas? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka halaman 118. Di halaman itu ada contoh teks eksposisi dan contoh teks diskusi. Mungkin ada lagi yang bisa menjelaskan mengenai teks diskusi? Pengertian dari teks diskusi? Baik. Oh ya, Ibu ulang. Apa? Sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu isu atau masalah. Sama ya. Berarti kita simpulkan saja bahwa teks yang memuat
Teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini mengenai teks diskusi, pengertian teks diskusi. Kita lanjutkan yang kedua, struktur teks diskusi. Anak-anak sekalian, kalau kita mau membuat teks, anak-anak sekalian, kalau kita mau membuat teks diskusi, kita harus tahu dulu struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua isi, yang ketiga kesimpulan. Yang pertama, kita lihat dulu yang pertama. Bagian pendahuluan berisi masalah yang akan dibahas. Itu saja. Jadi masalah yang dibahas itu apa di situ, itulah yang disebut dengan isu. Yang kedua, isi. Isi ini berupa 2 argumen. Jadi dalam isi ada 2 argumen. Argumen yang mendukung atau pro dan argumen yang menentang atau kontra. Yang ketiga berisi kesimpulan atau saran. Coba kalian lihat lagi. Jadi 1, struktur yang pertama adalah pendahuluan berisi isu atau masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua adalah isi. Ini ada di isi ini ada 2 argumen atau 2 alasan. Alasan yang mendukung dan alasan yang menentang. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat yang pro dan kontra. Nah, ini mengenai struktur teks diskusi. Sampai di sini anak-anak, ada yang mau kalian tanyakan? Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian buka halaman 118 teks diskusi berjudul Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah Air. Coba kalian pilah-pilah mana yang termasuk dalam pendahuluan, mana yang termasuk dalam isi, dan mana yang termasuk dalam kesimpulan. Nanti hasilnya dikirim ke Ibu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.